Integriti atau integritas merupakan kekonsistenan antara ucapan dengan perbuatan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak orang-orang yang memiliki integritas yang rendah, terutama hal tersebut dilakukan oleh para pejabat-pejabat di pemerintahan. Contohnya saja kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Menteri Kelautan dan Perikanan, juga beberapa pejabat lainnya. Artijo Alkostar, nama yang sudah tidak asing lagi bagi semua orang, merupakan seorang hakim yang paling ditakuti oleh para koruptor. Selama menjadi hakim, beliau dikenal dengan sosok kesederhanaannya karena sedikit berbicara, tetapi lebih banyak bekerja. Beliau merupakan hakim yang memegang teguh prinsip-prinsip hidup dan berintegritas tinggi dalam menegakkan keadilan. Beliau kerap memberikan hukuman tertinggi kepada para koruptor. Beliau merupakan sosok yang hebat. Hal ini juga diakui oleh tokoh-tokoh Indonesia seperti Mahfud MD. Bukti nyata dari Pak Artijo dalam menegakkan keadilan yaitu ketika beliau menjatuhkan vonis mati terhadap Rian Jombang. Rian Jombang sempat mengajukan peninjauan kembali kepada MA. Namun, peninjauan tersebut ditolak. Kemudian, beliau juga memberikan vonis 12 tahun penjara kepada Angelina Sondakh di tingkat kasasi, padahal semula Angelina Sondakh hanya divonis 4 tahun, kemudian berubah menjadi 10 tahun setelah peninjauan kembali. Dan beliau juga yang menolak kasasi dari Anas Urbaningrum atas vonis 8 tahun penjara dalam dugaan kasus korupsi P3SON Hambalang. Anas bahkan diperberat dari hukuman 8 tahun menjadi 14 tahun. Itulah beberapa contoh dari Pak Artijo yang berintegritas tinggi dalam menegakkan keadilan. Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta yang merupakan sosok yang memiliki integritas tinggi. Beliau selalu menjunjung tinggi kejujuran dan kesederhanaan dalam hidupnya, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Bung Hatta tidak pernah menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarganya. Dirinya hanya menggunakan uang yang memang menjadi haknya. Bahkan, ia pernah meminta kepada asistennya untuk mengembalikan dana taktis wakil presiden yang sebenarnya merupakan haknya itu. Juga semua tawaran untuk menjabat sebagai komisaris perusahaan nasional dan internasional pernah ditolak oleh Bung Hatta. Serta jabatan yang pernah ditawarkan Bank Dunia pernah dia tolak. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh bangsa yang sangat terkenal membangun bidang pendidikan. Beliau juga termasuk salah satu tokoh yang memiliki integritas tinggi, yaitu jujur, berani, sederhana, peduli, serta bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang patut dicontoh oleh generasi muda saat ini. Beliau juga dikenal dengan pribadi yang ikhlas, lahir dari keluarga bangsawan, tidak membuat Ki Hajar Dewantara melupakan masyarakat Indonesia yang pada saat itu tertindas dan berada dalam belenggu penjajahan Belanda. Beberapa kali ia diasingkan pemerintah Belanda, namun tak sekalipun menyerah. Ia sangat vokal menyuarakan dan memperjuangkan pendidikan untuk masyarakat Indonesia. Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah mengatakan hanya ada 3 polisi jujur yang ada di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Hugeng merupakan sosok dengan integritas yang tinggi. Saat beliau berkiprah di kepolisian, beliau tentu saja banyak menemui godaan seperti sogokan dari pihak-pihak terkait. Momennya yaitu ketika rumah dinasnya yang berlokasi di Sumatera Utara sudah diisi dengan furnitur mewah oleh oknum yang berniat untuk menyuapnya. Namun Hugeng tak tergoda sedikit pun, bahkan beliau tegas menolaknya. Di sisi lain, Hugeng tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadinya. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa sikap integritas merupakan soft skill yang harus kita mulai dari sekarang untuk membiasakan diri di tempat kerja nanti. Adapun beberapa sikap integritas yang menurut kami perlu dikembangkan, yaitu 1. Jujur dalam segala hal, menjadi sikap integritas yang sangat dibutuhkan dalam bekerja bahkan dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Karena ketika kita jujur, maka kemanapun kita melangkah dan bekerja dimanapun akan selalu dipermudah. 2. Jangan membiasakan diri menyogok atau menerima sogokan. Segala hal yang berawal dari hal yang salah atau hal yang negatif maka akan berjalan tidak baik karena dimulai dengan cara yang salah. Membiarkan kebiasaan tersebut maka akan sulit ke depannya untuk melawan godaan yang lebih besar lagi dari sogokan ataupun penyuapan. Ketiga, bertanggung jawab terhadap tugas yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Ketika kita sudah diberi kepercayaan oleh seseorang dan kita mengiyakan, maka kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan maksimal. Keempat, tepat waktu. Sosiolog dan peneliti independen Bayu A. Yulianto mengatakan ngaret menjadi kebiasaan buruk orang Indonesia dan sudah menjadi tradisi yang sulit ditinggalkan. Budaya ngaret akan mempengaruhi produktivitas diri sendiri maupun orang lain. Budaya ngaret yang dilakukan oleh seseorang pun mencerminkan ketidakdisiplinannya sehingga akan mempengaruhi pandangan atau penilaian orang lain terhadap dirinya.